Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan ke segmen yang kedua, kita coba lihat terlebih dahulu hasil survei yang dipotret oleh Litbang Kompas berkaitan dengan keadaan ekonomi akibat pandemi. Sehingga ada yang keadaan ekonomi akibat pandemi yang dilakukan pada bulan Agustus. Ini adalah kelompok yang pesimistis, ya. Keadaan ekonomi mengatakan 69,4% memang memburuk. Yang sama saja 24% dan yang membaik 4,4% dan yang tidak tahu adalah 2,2%. Dan selanjutnya ada grafis lain. Ini adalah kelompok yang ambigu itu ya, kelompok bingung lah. Sebenarnya agak bingung, tetapi juga melihat bahwa kondisi ekonomi dipersepsikan memburuk 82,5%. Kemudian sama saja 13,7% dan yang membaik 2,4%. Ini membaik dibandingkan bulan Juni dan ke bulan Agustus ya. Kemudian yang kelompok ketiga adalah kelompok-kelompok yang memang optimistis terhadap kondisi ini juga sama sebetulnya terjadi pergeseran memburuk 78,4%, yang sama saja 18,3% dan yang membaik 1,5%, yang tidak tahu 1,2% ya. Saya akan coba lempar kepada Mas Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Gimana Mas Nusirwan melihat bahwa ada tren survei longitudinal yang mengatakan tren ada pemburukan dari sisi ekonomi. Apa yang Mas Nusirwan lihat? Tentu bahwa pada awal-awal mulainya masuknya pandemi ini, itu penyesuaian dengan persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah itu yang berkaitan dengan kegiatan sosial, muncul PSBB dan sebagainya, itu merubah seluruh kegiatan sosial keseharian publik, rakyat, masyarakat. Nah, maka akan muncul kegalauan atau keraguan akan seperti apa. Maka tadi dari survei akan kelihatan pada awal-awalnya ada yang para karyawan, buruh dan sebagainya dirumahkan, yang tadinya sejumlah tertentu separuh diistirahatkan, kemudian juga model bekerja yang hanya sebagian-sebagian saja, seminggu satu kali dan sebagainya. Kemudian berkurangnya kegiatan di fasilitas-fasilitas publik, pasar dan sebagainya. Tentu itu akan memberikan gambaran psikologis bagi warga, bagi rakyat. Tapi kalau menurut Mas Nusirwan, apakah memang tadi kan survei itu survei longitudinal ya, bulan Juni dan kemudian kita potret lagi pada bulan Agustus yang memang hampir di semua level itu mengatakan ekonominya memburuk. Apakah penilaian Mas Nusirwan juga sama kondisi seperti itu atau gimana? Tidak, ini kami lihat bahwa semakin lama tentu penyesuaian itu akan bisa dilakukan. Maksudnya penyesuaian di sini bukan berarti melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Penyesuaian itu gimana? Kalau rakyat mengatakan ekonominya memburuk. Ya, penyesuaian maksudnya begini, seperti kami yang tadinya bekerja tidak pernah melakukan virtual begitu, tapi suruh kerja di rumah, ini mulai terbiasa. Artinya maksudnya bahwa ternyata kegiatan itu sebetulnya bisa juga dilakukan. Penyesuaian-penyesuaian seperti ini termasuk juga kegiatan ekonomi yang mungkin tadinya harus setiap hari ke pasar dan sebagainya, itu tidak perlu dilakukan atau katakanlah ke mal dan sebagainya, sekarang sesuai dengan kebutuhan sajalah. Ya, maka kami melihat bahwa kalau saya melihat bahwa itu tentunya semakin lama penyadaran itu bukan pada kecenderungan negatif. Kami positif gitu ya? Ada keyakinan bahwa sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, seperti program-program itu untuk bawah. Jadi artinya kalau menurut penelitian Mas Nusirwan, pemerintah udah pada on the track? Sudah on the track. Jadi seperti UMKM, kemudian juga untuk moneter
percepat. Oke. Ini tentu menggerakkan kegiatan keseharian. Jadi tentu harapan pada kuartal ketiga, meskipun mungkin tidak sesuai dengan sampai kepada angka zero, tidak, meskipun masih negatif Pak Budi, tapi itu apabila itu Membaik trennya itu membaik, Oke. itu lebih bagus. Oke, baik. Saya ke Najib Aksa, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Mas Najib, bagaimana Anda bacaan terhadap langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi dan menghindarkan Indonesia dari resesi ini? Apakah sudah tepat atau ada sesuatu yang perlu dikoreksi sebetulnya? Dari sisi upaya untuk pemulihan ekonominya saya kira sudah cukup tepat, Mas Budiman. Oke. Problemnya saya kira adalah kelambatan respon pada fase awal krisis. Oh. Kita semua tahu kan bahwa ini krisis yang diawali dari krisis medis, krisis kesehatan publik, kira-kira gitu ya. Oke. Yang kemudian karena masifnya, skalanya yang masif, kemudian memiliki implikasi sosial dan ekonomi, kira-kira kan begitu. Ya. Nah, kelambatan dalam penanganan krisis kesehatan publik inilah yang kemudian membuat rumit, membuat pelik implikasi ekonomi dan sosialnya, kira-kira begitu. Nah, yang sekarang kita lakukan kan memang upaya untuk kemudian memulihkan percepatan ekonomi. Saya kira yang dikomandani oleh Pak Budi Gunadi. Budi Gunadi, misalnya kan begitu ya. Di sisi yang lain juga kita perlu menggerakkan di dimensi sosial kita, ya. Yang saya kira ini menurut saya salah satu aspek yang terabaikan. Apa itu dimensi sosial, Jib? Misalnya begini Pak, jadi sebenarnya kita itu kan punya kekuatan yang luar biasa Indonesia ini ya. Menurut berbagai survei bahwa Indonesia ini misalnya memiliki potensi modal sosial yang sangat dahsyat. Gotong royong ya? Yang membuat gotong royong ya, itu riset internasional ya, bahwa modal sosial kita itu termasuk salah satu yang tertinggi. Lalu indeks partisipasi sosial dan kewargaan kita itu juga tinggi. Ini yang saya kira belum terlalu banyak dikelola oleh berbagai pihak termasuk negara, saya kira untuk menjadi kekuatan dahsyat untuk justru pemulihan ekonomi dan sosialnya. Mas Najib, jadi gini, bentar, Najib, kalau memang betul nanti, ini kan publik ini kan agak apa ya, kalau disebut resesi mereka juga nggak terlalu paham soal resesi itu bentuknya seperti apa mungkin bagi orang-orang yang di bawah. Tapi kira-kira apa dampak resesi yang akan secara signifikan dirasakan oleh masyarakat sebetulnya? Saya kira sudah terasa jelas ya. Saya kira survei tadi memotret ya sentimen dan opini publik mengenai apa yang dirasakan oleh masyarakat dalam era pandemi. Mereka sebagian besar saya kira mengatakan memburuk. Saya kira itu dirasakan ya di berbagai level, ya di level bawah terutama misalnya. Jadi memang satu hal perlu dikatakan, kalau dikatakan bahwa pandemi itu memiliki efek pada semua pihak benar, tapi itu lebih keras, lebih perih, lebih kerasa kepada segmen ekonomi lemah dan miskin. Itu luar biasa dampaknya, dan itu saya kira terpotret dengan baik oleh tadi ya. Nah, ini yang saya kira kalau kita tidak punya potensi sosial yang kuat, Mas Budi, kita sudah kolaps atau sudah bahkan retak. Kohesi sosial ya? Oke, iya, kohesi sosial kita saya sudah beruntung kita itu dalam posisi yang sekarang. Oke, baik. Kembali ke Mas Budi Gunadi Sadikin. Tadi Najib mengatakan salah satu faktor yang sebetulnya harus disentuh, tapi mungkin belum disentuh adalah sebenarnya solidaritas sosial. Ya, saling membantu gotong royong yang mungkin bisa menjadi benteng untuk tetap menahan terhindarnya Indonesia dari kemungkinan resesi. Gimana pemerintah mencoba menyentuh kelompok-kelompok yang punya solidar dan gotong royong itu sendiri? Memang saya percaya bahwa tidak mungkin pemerintah bisa melaksanakan program untuk menyelesaikan masalah ini secara sendirian. Ini harus menjadi satu gerakan. Dan gerakan itu kan memerlukan involvement dari semua orang. Tapi saya bisa cerita bahwa tanpa dikomandani pun sebenarnya gerakan itu sudah mulai terjadi. Saya kasih contoh misalnya pada saat krisis pertama kali, walaupun ini lebih banyak di sektor kesehatan ya, bukan di sektor ekonomi. Tapi ini sebagai contoh, modal sosial tadi sebenarnya sudah dilakukan, sudah terjadi. Tinggal bagaimana kita bisa memfasilitasi ini menjadi gerakan yang lebih masif untuk seluruh modal sosialnya kita kerahkan. Yang pertama misalnya, saya begitu pertama kali ada krisis pandemi ini Maret, April tuh tiba-tiba saya dikontak semua teman-teman pengusaha, ada yang profesinya artis, ada yang profesinya sebagai profesional, minta bantuan charter pesawat Garuda dari Cina ke Indonesia. Kayak bingung urusan apa. Oh ternyata mereka udah beli sendiri, dengan resource sendiri, dengan kontrak sendiri, APD. Karena waktu itu kan APD lagi susah. Mereka beli, tapi kita udah beli nggak bisa ngangkut. Dan nggak ngerti angkutnya gimana karena nggak izin. Udah kita telepon-teleponan sama Dubes, diangkut tuh pesawat.
Dan itu pure beberapa kali terjadi, nggak hanya satu batch, mungkin 5-6 batch. Pure itu sumbangan orang-orang yang kita nggak tahu juga bahwa itu terjadi dan tidak didiskus ke publik. Jadi ini benar-benar pure sosial. Aku kasih contoh misalnya Mas, ini kan konser amal tuh. Ada satu teman kita kan, bikin konser amal di YouTube untuk sumbangan sosial. Itu kan 3 hari 4 miliar itu Mas. Itu kan menunjukkan sebenarnya bahwa modal sosial itu ada. Apakah itu harus merupakan program pemerintah? Justru itu harus merupakan gerakan. Pemerintah tinggal bagaimana kita memberikan leadership, kita mengajak, kita menghimbau, biar pimpinan-pimpinan sosial ini bisa memulai dan membuat ini menjadi efektif sebagai gerakan. Kalau pertanyaan adalah resesi, pasti akan ada orang yang kemudian menganggur, kemiskinan kemudian juga akan bertambah. Apa sebenarnya program-program yang pemerintah tawarkan untuk mengatasi dampak-dampak dari proses resesi itu sendiri? Ya, sebelum ke sana memang saya mau menjelaskan supaya jangan salah orang mempersepsikan program ekonomi itu tempatnya di mana. Tadi saya cocok sekali sama Pak Emil. Krisis ini disebabkan krisis kesehatan. Ya. Kalau kesehatan ini tidak pulih, sampai kapanpun kita harus ganjel terus ekonomi itu. Itu mesti clear, Pak. Itu sebabnya Pak Jokowi selalu bilang kesehatan first. Prioritasnya di kesehatan. Temanya juga Indonesia bangkit, ekonomi pulih gitu ya. Karena kesehatan ini membuat orang jadi rasa takut. Orang rasa takut dia tidak mau keluar, tidak ada kontak fisik. Kontak fisik itu adalah pilar utama ekonomi Indonesia. Sehebat apapun yang namanya e-commerce, pasar virtual, pasar digital, belum bisa mengganti pasar basah, pasar sehari-hari yang dimana terjadi kontak fisik. Jadi apapun, saya mesti tekankan, isu kesehatannya harus diselesaikan. Kalau itu tidak selesai, akan terus keluar ekonomi ini, ganjel ini nih. Kalau misalnya tahun depan masih kondisi kesehatannya seperti ini, orang tidak merasa aman dan tidak berani keluar, ya mesti keluar lagi 655 triliun. Artinya shifting dari dulu kan maunya gas dan rem. Kesehatan, ekonomi, apakah sekarang kemudian berarti kita selesaikan dulu pada kesehatan yang dibereskan terlebih dahulu, pandeminya dikontrol terlebih dahulu? Pak Jokowi sudah benar bahwa ini harus berjalan bersama-sama. Dan Pak Jokowi juga sudah menaruh ekonomi atau prioritasnya itu di kesehatan. Itu beliau konsisten mengenai itu. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa jangan kemudian kita berpikir bahwa masalah ini masalah ekonomi. Saya krisis ekonomi 3 kali di dunia karena saya bangkit, saya terlibat. Cuma saya bilang krisis ekonomi dunia 98, 2008, 2013 berbeda. Penyebabnya adalah krisis keuangan. Ini penyebabnya krisis kesehatan. Policy response-nya nggak bisa sama, obatnya nggak bisa sama. Jadi yang harus di-solve kesehatannya. Teman-teman di industri kesehatan itu harus memimpin kita. Gimana cara beresin ini? Selama ini belum beres, karena ada dampak ke ekonominya, karena tadi kontak fisik tidak terjadi, padahal itu merupakan pilar utama ekonomi, kita ganjel. Tapi kita ganjel hanya untuk orang-orang termiskin dan untuk UMKM supaya bisa tetap kerja. Kita ganjel sampai kesehatannya selesai. Kalau kesehatannya nggak selesai, Pak Budiman, ini akan terus. Meskipun itu sebabnya harus fokus ke sana untuk beresin. Kita coba lihat ya bagaimana sebenarnya situasi ekonomi 2020 dan ekonomi 1998 yang dijelaskan oleh Budi Gunadisadikin. Saya akan tanya kepada Prof. Emil Salim, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.